Halo sahabat RTI dimanapun kalian berada, kali ini kita berjumpa dalam sebuah tutorial, yaitu bagaimana caranya kita melakukan broadcasting dengan aplikasi Azure Case. Dan Azure Case ini adalah sebuah server ya, server radio. Dan sebelumnya terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mempercayakan untuk eh, stasiun radionya mengudara di RTI Media Center. Dan alhamdulillah sampai saat ini udah ada beberapa radio ya yang mulai mengudara dengan menggunakan server Azure Case di RTI. Dan eh untuk sesi kali ini mungkin akan lebih kepada perkenalan terlebih dulu, apa saja yang didapatkan dari Azure Case khususnya untuk layanan radio streaming yang didapatkan dari RTI sendiri. Nah, ini di layar eh, Dashboard, saya Go. ini saat ini udah tampil ya dashboard dari server Azure Case-nya itu sendiri. Dan ini memang basisnya web interface ya, jadi nggak usah khawatir teman-teman kalau misalnya mau host radionya dengan menggunakan server Azure Case baik secara mandiri ataupun sewa di layanan-layanan streaming lain, karena untuk Azure Case ini memang yang dikasih ke usernya itu dalam web interface, sementara untuk layanan yang berbentuk command line atau dalam terminal Linux itu hanya akan digunakan oleh si administrator itu sendiri, si pengelola server Azure Cache-nya. Nah, dalam hal ini mungkin di RTI ya, RTI sendiri itu hanya admin yang pegang gitu. Dan ini kebetulan sebagai contoh, saya udah login di salah satu akun. Kebetulan ini akunnya akun administrator. Jadi di sini akan muncul beberapa nama stasiun radio yang kebetulan di host di No next RTI. table. Space blank. Same page link no ident skipped. Main landmark station overview. Nah, di sini ada beberapa stasiun. Tapi kalau misalnya teman-teman mendapatkan akun untuk mengakses server Azure Cache, nanti yang akan tampil hanya akun dengan radio yang disewa itu aja. Seperti misalnya untuk YKTN, nanti hanya bisa menampilkan radio YKTN channel. Untuk RTI hanya akan menampilkan radio RTI dan seterusnya. Nah, karena ini loginnya sebagai akun administrator, jadi di sini semuanya udah ada. Dan apa aja sih yang didapatkan ketika kita melakukan host atau sewa layanan streaming di RTI? Yang akan kita dapatkan adalah akun ya. Yang pertama, akun dengan user login menggunakan alamat email dan password itu digunakan untuk mengakses layanan server Azure Cache sendiri melalui web. Dalam hal ini alamatnya sp.rti.my.id, sp.rti.my.id. Nah, nanti alamat email dan password tersebut digunakan untuk mengontrol aturan-aturan radio yang ada di dalam server Azure Cache ini. Yang kedua, akan mendapatkan akun DJ. Akun DJ ini yang akan digunakan oleh si penyiar radio nanti saat melakukan siaran dan harus diinput ke aplikasi radio streamingnya seperti contoh Broadcast Myself atau Radio Boss. Itu terdiri dari username, alamat host, port, dan mount point. Nah, untuk penjelasannya sendiri, username adalah user yang digunakan untuk digunakan bisa per DJ, bisa juga satu radio untuk seluruh DJ ya.
dan passwordnya juga sama, bisa satu radio seluruh DJ atau satu DJ satu akun gitu ya. Username dan password ini udah satu pasang. Nah, selanjutnya mengenai host. Host ini adalah berupa alamat web yang nanti harus diketikkan tanpa mengetik HTTP ya. Karena oh, di sana nanti kita hanya cukup mengetikkan domain atau IP dari si server yang nge-host Azure Cache ini. Dalam hal ini contohnya adalah sp.rti.my.id. sp.rti.my.id itu adalah hostnya. Kemudian port. Nah, port ini adalah sebuah jalur yang ditentukan untuk radio kita bersiaran. Dan di sini perlu diketahui ya, ada dua port. Ada port untuk pendengar, ada port untuk siaran. Lebih teknisnya, port yang satu untuk melakukan siaran dan yang satunya untuk mendengarkan. Misalnya, ketika mendengarkan melalui port 8000 itu untuk mendengarkan radio RTI. Sementara untuk siaran misalnya portnya 8004, 8005 atau berapa saja bisa digunakan port yang sesuai aturan yang telah diatur oleh si administrator di web ini. Nah, selanjutnya ada hal yang ketiga yang akan kita dapatkan adalah user FTP login, yaitu file transfer protocol. Dan ini digunakan untuk mengupload lagu melalui aplikasi-aplikasi transfer file protokol seperti File Manager Plus atau WinSCP, ada juga yang menggunakan Flash XP dan lain-lain. Nah, ini untuk transfer file biasanya juga diberikan user FTP loginnya gitu. Dan di sana nanti ada username, password, dan port. Jadi diperhatikan ke beberapa user tadi. Yang pertama ada email dan password untuk mengakses layanan web Azure Cache-nya, untuk melakukan setting auto DJ, setting hal-hal lainnya yang ada hubungannya dengan broadcast seperti Moonpoint dan sebagainya. Nah, yang kedua ada username, password, host, port, dan Moonpoint itu digunakan untuk login ke web DJ atau aplikasi yang digunakan untuk siaran. Yang ketiga ada FTP user untuk mengupload lagu-lagu yang harus diupload ke server radio yang akan digunakan sebagai auto DJ gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut sedikit ke tampilan stasiun radionya dan saat ini saya akan mencoba mengakses radio RTI. Row 2 button. Station name. Row 4 L. Row 5 YK. Row 4 RTI Radio Streaming Link Public Page. Nah, ini RTI Radio Streaming. Column 1 button play. Nah, di sini di kolom satunya ini karena bentuknya kayak tabel ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan navigasi Alt sama Kontrol ditahan, kemudian gerakan panah baik ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah untuk berpindah antar baris dan kolom. Nah, ini di kolom satunya ada radio RTI dan ini ada tombol play. Di sini bisa diklik tombol play dengan menekan enter atau spasi, maka akan berbunyi ya radionya. Stop. Stop. Nah, ini udah mulai berubah nih, Akhirnya dia ditusuk hingga progres. tewas. Nah, itu suara Play. radionya. Play. Dan untuk menghentikannya tekan spasi lagi atau enter lagi. Kemudian di kolom berikutnya isinya ada Station name column. station name, Listeners ada column 3 link view.
Ada listeners, Now playing kolom kemudian 4. ada status di sini. eh, Lagu apa sih yang sedang dimainkan di sini? Apakah sedang live atau ada lagu dari Auto DJ? Selanjutnya, Pelayaran kapal bangsa Viking untuk Broview Series. Kolom 5 button manage. nah ini ada manage. Nah di sini kita bisa melakukan settingan-settingan banyak hal ya. Ada untuk layanan broadcastnya, bahkan kita juga sebagai akun pemilik radio tersebut bisa menambah, bisa membuat, bisa menghapus akun DJ tadi, termasuk akun yang user FTP. Karena eh, yang bersifat permanen hanyalah user yang pertama yang terdiri dari alamat email dan password itu tidak bisa dirubah-rubah kecuali dengan persetujuan admin atau dengan sengaja menggantinya di layanan profil. Sedangkan untuk akun DJ dan akun FTV itu sifatnya opsional dan bisa ditambah, bisa diadakan atau ditiadakan sama sekali jika memang tidak diperlukan. Karena khusus untuk akun FTP sendiri, misalnya itu dapat diantisipasi dengan cara kita mengupload lewat web ini. Oke, mungkin sementara untuk perkenalan mengenai server Azure Case dan layanan radio sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu lebih kepada bagaimana cara melakukan setting pada stasiun radio sampai kita siap untuk mengudara dan menyiarkan sebuah acara di sana dan melakukan penjadwalan untuk playlist-playlist tertentu di layanan Auto DJ. Screen. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, sahabat RTI yang telah mendengarkan tutorial ini. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sekali lagi terima kasih untuk yang sudah mempercayakan stasiun-stasiun radionya di kami di RTI Media Center untuk mengudara dan semoga kedepannya RTI akan tetap melakukan berbagai peningkatan-peningkatan untuk mengatasi hal-hal yang mungkin saat ini masih kurang ya, karena terkadang server di RTI masih memiliki keterbatasan gitu. Oke, terima kasih sekali lagi, sampai jumpa dan tetap dengarkan RTI Streaming Radio.